Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di Aula SD Negeri 1 Banda Sakti pada pagi hari yang berbahagia ini. Tak lupa salawat beriring salam, mari sama-sama kita sanjung pujikan kepakuan baginda Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat beliau. Yang kami hormati Ibu Teti Wahyuni SSI MPD selaku Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh. Selamat datang Ibu Teti beserta. Setelah melaksanakan PI ketiga, tibalah kita berjumpa di sini. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Sri Duswitayani selaku MC membacakan susunan acara. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, selawat Rasul. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, menyanyikan lagu Himne Aceh. Yang kelima, menyanyikan lagu Mars Guru Penggerak. Yang keenam, kata sambutan oleh Ibu Teti. Yang ketujuh, pembukaan oleh Bapak Kadis. Yang kedelapan, doa, dan terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk mendapatkan berkah pada kegiatan kita hari ini, mari sama-sama kita Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rayu semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bungo Acehnya kenebah raja, sidak membela bangsa. Mulia nanggra, mulia dung syuhada, mutua bijak Aceh mulia.
bukti negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, berbakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cabdin, selamat datang. Bila sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada hari yang cerah ini kita bisa bersama dalam rangka Lokakarya ketiga angkatan ke-9 program Guru Penggerak tahun 2023. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa pengorbanan beliau kita tidak mungkin ada di sini seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Kadis Kota Lusmawe, terima kasih Bapak sudah membersamai. Kemudian Bapak Kasabjid, terima kasih sudah datang dalam rangka acara kita bersama. Kemudian Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan maupun dari Kasabjid, Bapak Kepala Sekolah, terima kasih banyak Bapak sudah memberikan tempat untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan berkah bagi SD Negeri 1 Banda Sakti. Dan Bapak Ibu PP pengajar praktik yang kami banggakan beserta seluruh calon guru penggerak angkatan 9 Kota Lusmawe yang kami banggakan. Pak Kadis, Pak Kacap, inilah aset Kota Lusmawe. Mudah-mudahan mereka mengikuti kegiatan ini betul-betul lillahi ta'ala, bukan karena sesuatu apapun, tapi keinginan untuk bergerak, tergerak dan menggerakkan itu yang diharapkan. Karena menjadi guru penggerak itu pilihan, tidak ada yang memaksakan. Bahkan ketika mengikuti program guru penggerak pun banyak yang tidak lulus. Bapak Ibu sekalian, kenapa Ibu tahu? Saya asesor dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Kemarin juga ada ditawarkan, nggak mungkin Pak, jeruk makan jeruk. Ya, nanti kalau saya yang ini saya lewatkan semua kan nggak mungkin, karena biar banyak guru penggerak di Aceh, tapi tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini sudah loka ketiga, berarti Bapak Ibu sudah 3 bulan mendapat pendidikan dari program guru penggerak. Dan yang kali ini itu berbicara tentang pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Banyak hal yang harus dilakukan, banyak hal yang harus kita persiapkan. Bapak Ibu menjadi pemimpin pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Artinya apa? Amanah yang diberikan kepada Bapak Ibu sebagai guru, kemudian sebagai pemimpin pembelajaran. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 mengamanahkan bahwa ada 3 tugas utama seorang guru. Yang pertama, merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran. Dalam merencanakan pembelajaran harus berpihak kepada siswa. Jadi bukan mengambil dari Google kemudian langsung menjadi RPP kita, tidak Bapak Ibu. Apa yang terjadi di SD 1 Banda Sakti atau SD lainnya di Kota Lusmawe itu jauh berbeda dengan SD yang ada di Banda Aceh atau di Jakarta atau di mana. Kita harus menyesuaikan. Kadang-kadang Bapak Ibu mohon maaf, yang Bapak Ibu ambil itu bukan dari kota tapi dari desa. Dan itu akan berwarna berbeda dengan kondisi siswa kita yang ada di kota. Ya, jadi dari segi lingkungan mereka, kemudian motivasi yang diberikan oleh keluarga, kemudian juga apa yang terjadi di sekolah. Jadi itu yang penting yang harus diperhatikan
ketika merencanakan pembelajaran harus berpusat kepada siswa. Guru itu kalau dalam lagu tadi Bapak Ibu mendengar menghamba pada siswa, ini mohon maaf tidak berdasarkan akidah kita. Kalau akidah hamba itu hanya sang khalik yang memiliki hamba. Tapi hamba yang dimaksud di dalam lagu ini sesuai dengan Kamus Besar Indonesia yang artinya menyebarkan, menyalurkan. Jadi Bapak Ibu lah sebagai guru, apalagi guru penggerak yang bertugas untuk menebarkan kebaikan-kebaikan, menyebarkan kebaikan-kebaikan sehingga siswa kita betul-betul nyaman dalam belajar. Tidak ada lagi yang diharapkan Bapak Ibu. Menjadi guru penggerak itu menjadi pemimpin ke depan. Pertama yang diinginkan adalah pemimpin di dalam kelas sebagai pemimpin pembelajaran. Dan sebab itu ketika merancang pembelajaran, ketika merencanakan pembelajaran itu betul-betul poin itu harus diperhatikan. Harus berpihak kepada siswa. Tidak berdasarkan keinginan kita. Bapak Ibu akan sangat berbeda pembelajaran di kelas rendah, kelas 1 dengan kelas 6, jauh sekali berbeda. Apa yang diharapkan di kelas 1, capaian pembelajaran menurut kurikulum Merdeka itu akan berbeda apa yang diharapkan di kelas 4 dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi ketika menyusun, bagus Bapak Ibu buat komunitas belajar. Tapi komunitas kelas rendah ada tersendiri, komunitas kelas tinggi ada tersendiri. Kenapa? Capaian pembelajarannya berbeda. Kemudian di SMP, di SMA juga berbeda Bapak Ibu. Di SMP itu ada fase C. Kemudian di SMA ada 2 fase malah. Ada fase E dan fase F. Artinya apa? Setiap perbedaan fase tersebut itu capaian yang diinginkan berbeda Bapak Ibu. Kemudian setelah merencanakan pembelajaran dengan baik, dengan memperhatikan model, metode yang sesuai dengan karakteristik materi, Bapak Ibu juga harus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan. Jadi apa yang direncanakan itu yang dilaksanakan. Tidak tiba-tiba masuk kelas tidak ada perencanaan langsung mengajar. Itu tidak akan tercapai apa yang diinginkan dari capaian pembelajaran Bapak Ibu. Kita tidak perlu membuat RPP yang setebal itu Bapak Ibu, tidak perlu. Selembar tidak apa-apa. Yang penting kita tahu apa yang akan dibahas, tujuannya apa, langkahnya apa, dan apa manfaat bagi siswa kita. Itu saja cukup. Dari dulu seperti itu sebenarnya. Tapi apa yang terjadi karena implementasi yang terputus, guru kita lebih memilih untuk membuat perangkat pembelajaran itu setebal padahal tidak pernah dibaca. Dan itu tidak diharapkan Bapak Ibu. Ya. Kemudian setelah Bapak Ibu merencanakan pembelajaran, melaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan, baru melakukan evaluasi. Evaluasi juga bukan simsalabim, abrakadabra. Tapi apa? Setelah direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, kemudian dievaluasi apa yang sudah direncanakan dan dilaksanakan. Sejauh mana daya serap siswa, dan hasil dari evaluasi Bapak Ibu itu harus ada tindak lanjut. Untuk apa? Kita mau lihat anak kita itu bisa apa tidak apa yang kita jelaskan. Dengan cara apa? Ada dengan cara kalau memang tidak bisa, itu ada remedial. Kalau memang ada yang sudah bagus, itu ada pengayaan. Itu masih tetap berlangsung Bapak Ibu. Remedial yang diberikan juga bukan soal, tetapi indikator mana anak yang tidak paham itu yang diulang, diberikan kepada anak tersebut. Jadi bukan soalnya yang itu diulang lagi. Bu, yang penting kan soalnya sudah bisa mereka jawab. Tidak, bukan seperti itu. Harapan kita apa yang diinginkan dari capaian pembelajaran itu bisa tuntas Bapak Ibu, bisa dipahami oleh siswa. Kenapa harus dipahami? Karena pada jenjang tersebut itulah yang kompetensi itulah yang harus dipahami oleh anak kita. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memperhatikan itu. Apakah ketika merencanakan, di saat pelaksanaan Bapak Ibu banyak sekali hal yang bisa kita temukan. Belum tentu anak yang hari ini dia bagus mengikuti pembelajaran, besok juga hal yang sama. Kenapa? Mungkin dia ada efek faktor X, entah di rumah, entah di sekolah. Itu juga, apalagi yang SD ya, atau SMA juga sangat rentan.
Karena anak di masa membantah, masa SMA itu masa-masa yang tidak tepat menurut orang, tapi menurut dia. Kalau ada yang bilang jangan, itu dia pasti dia akan lakukan, akan coba. Kenapa? Jangan itu penasaran membuat dia di anak SMA, dia akan coba. Memang seperti itu hukumnya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat perkembangan anak kita sendiri ketika dia SMP sudah mulai merias diri kalau anak perempuan. Kalau anak laki itu sudah baunya rapi ya, sudah ada. Memang seperti itu hukumnya. Jadi kalau kita lihat dari Vygotsky atau Piaget itu 0 sampai 2 tahun, kemudian 2 sampai 4 tahun, 4 sampai 8 tahun, 8 sampai 12 ada masanya tersendiri. Dan juga dalam agama kita kan seperti itu juga. Ketika anak sudah balik, dia akan mimpi, perubahan dia akan berbeda Bapak Ibu. Anak yang belum disunat, sudah disunat itu akan jauh perbedaan. Dan itu sebenarnya harus menjadi perhatian kita. Jadi bukan hanya memberikan obat untuk kepala, tapi obat untuk di sini juga harus sesuai ya apa yang sedang mereka butuhkan. Anak-anak masa perkembangan SMP, SMA itu masa-masa mereka butuhkan sesuatu dengan cara yang tidak dibantah. Kalau dia menemukan hal yang dipaksa, itu akan dibantah. Tapi dengan cara pendekatan, dengan cara-cara yang membujuk, itu akan baik. Saya melihat Bapak Ibu, kebetulan anak saya juga SMA. Ketika dia dari SMP mau ke SMA, dia di pesantren kebetulan. Dia itu di SMP itu sudah mulai sedikit menekan ketika ngomong, Bunda, kakak mau sekolah di SMK. Padahal biasanya apa? Boleh tidak? Kalau bahasanya dipakai boleh tidak? Tapi enggak. Ketika dia mau lulus, Bunda, kakak mau sekolah di SMK. Untuk apa? Bla 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 bla. Ada, memang bagus, positif. Tapi apa yang saya katakan? Tidak. Belum saat ini. Kalau dari SMP ke SMA kamu harus pesantren. Kenapa? Kalau mungkin orang tua yang lain itu ada di dekat kakak mendampingi, tapi sayang Bunda sedang dapat amanah, tidak ada di dekat kamu, sehingga Bunda tidak bisa dampingi kamu sholat, tidak bisa dampingi ketika kamu apa. Tapi kalau di pesantren, kamu akan tercipta dengan sistem yang di sana. Jadi itu, jadi cara penjelasan kita Bapak Ibu yang membuat dia tidak membantah. Tapi kalau kita bilang enggak, pokoknya harus, itu dia pasti timbul dalam hati dia. Ini kenapa saya dibuat begini? Tantangan itu ada di masa pertumbuhan mereka itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu juga dalam pembelajaran kita tidak tahu faktor apa yang terjadi di rumah tangga mereka. Ada tidak motivasi yang diberikan orang tua ke anak-anak kita? Kita tidak tahu persis. Tapi kita bisa prediksi Bapak Ibu. Kalau anak ngomongnya sopan, kemudian ketika ini dengan bahasa yang baik, berarti di rumahnya pertumbuhannya bagus. Tapi bagaimana dengan anak? Dengan tangan kiri dia menunjuk atau mengambil segala macam, kemudian bahasa yang dikeluarkan itu aneh, itu pasti something wrong di rumah dia. Kita tidak bilang broken home segala macam. Anak tersebut butuh perhatian. Mudah-mudahan ketika kita menjadi guru memang berat itu Bapak Ibu. Tugas menjadi guru berat. Makanya saya dari dulu sebenarnya saya tidak pernah ingin jadi guru, takut. Kenapa takut? Kalau orang Kubang kerja di bank, pakai baju ketat tidak ada masalah. Biasa, itu pasti orang bank. Coba kita guru pakai baju yang tidak sopan, itu dari anak, mamanya, neneknya, entah siapa juga katain kita Bapak Ibu. Itu seorang guru. Kalau bapak-bapak juga demikian. Kalau orang di luar sana bonceng siapapun nggak ada masalah. Tapi ketika seorang guru ada bonceng entah siapa, padahal sepupu atau siapa, itu menjadi fitnah Bapak Ibu. Guru itu paling dilihat. Makanya kita berharap semua ketika kita mengajarkan ibu-ibu khususnya di TK atau SD, ketika mengajarkan anak membaca Al-Quran, ajarilah mereka dengan tajwid yang pas, dengan makharijal huruf yang pas. Kenapa? Dia akan bantah sampai ke rumah Bapak Ibu. Pengalaman pribadi lagi. Ketika anak saya baca Qulhu Allahu Ahad, dia nggak mau qaf, tapi ya Qulhu bukan katakanlah makanlah,
full bahasa yang dipakai. Itu dulu sekali ketika dia masih di TK, Bapak Ibu. Jadi penanaman yang pertama itu memang seperti itu. Kalau menurut teori Bapak Ibu, ketika anak menemukan respon dari sensor matanya, kemudian disimpan di bagian otak, itu yang akan dia katakan, Bapak Ibu. Makanya kepada ibu-ibu, apalagi ibu-ibu muda yang mengajarkan Al-Quran, apalagi Al-Fatihah, yang pertama itu dari kita, ibu. Kenapa? Itu yang akan dibawa terus-menerus sampai nanti. Jangan lewatkan masa-masa ini mereka, Bapak Ibu. Saya pernah dulu, Bapak, mohon maaf, ketika saya masih di Wijaya Iswara dulu, Bu Ros sudah dari dulu kenal. Itu ketika anak saya masih menyusui, saya pelatihan pimpinan perubahan sinyal. Di guru penggerak ini calon-calon pemimpin perubahan. Nantinya di guru penggerak itu salah satu persyaratan dari kepala sekolah, Bu ya, pengawas sekolah ya. Nah, ini itu saya teringat tadi pas berhadapan sama saya itu Ibu Sri. Mungkin saat itu belum belajar merdeka, Bu. Saya waktu itu Ibu Sri, saya lihat tangannya karena saya pernah dicubit terus di guru yang lain dari Ibu Sri. Asal pulang perut saya luka. Kegiatan lokakarya ketiga, pendidikan guru penggerak angkatan ke-9 Kota Loksmawe 2023 dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama mengubah dunia, percaya pada diri demi cita-cita, belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Kita bisa bersama mengubah dunia, percaya pada diri demi cita-cita, belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar
semua murid